Islam itu adalah engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan daripada salat. Yang ketiga, membayar daripada zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji jika kamu mampu untuk datang ke Baitullah. Sodaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Menjadi pertanyaan dalam diri kita. Sesuatu yang ditanyakan biasanya sesuatu yang tidak diketahui. Tapi seseorang ini bertanya sesuatu yang sudah dia tahu. Sodaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Sehingga membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Hadirin masalah muslimin rahimakumullah. Dalam dialog ini menunjukkan bahwasanya ada suatu peran penting di dalam Rasulullah menjawab pertanyaan seseorang ini. Di antaranya adalah aqimus shalah, mendirikan daripada salat, ciri daripada orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh aktivitas kita di dalam melaksanakan suatu muamalah di dalam kehidupan kita ini, maka salat sangat penting di dalam kehidupan umat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan ikan tidak akan dipisahkan dari air tempat dia berenang. Kalau tidak ada air, maka ikan itu akan mati. Kalau tidak akan melaksanakan daripada ibadah salat 5 waktu, maka kehidupan kita hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 2 daripada ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dan saling berkaitan, yang tidak boleh satu dikerjakan, satu ditinggalkan, maka yang kita kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah wa atuz zakah. Mendirikan salat, maka wajib menunaikan daripada zakat harta yang kita miliki di dalam kehidupan kita, yang telah kita gapai untuk kita cari, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang pertama adalah salat. Salat 5 waktu inilah menjadi peran penting dalam kehidupan kita. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia, yang ditinggalkan anaknya tidak melaksanakan daripada ibadah salat, maka di alam kuburnya seorang bapak ini mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala atas zuriyah yang ditinggalkannya yang tidak melaksanakan ibadah salat. Sehingga salat sangat penting. Bahkan kalau anak yang berdoa di dalam salatnya dihadiahkan kepada orang tua yang meninggal dunia, maka saat itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghilang dosa dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Sehingga orang tua yang meninggal dunia berharap kepada orang yang masih hidup, wabis khusus zuriyah keturunannya, untuk bisa memberikan doa, untuk bisa memberikan istighfarnya untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dan kita bertanya dalam hati kita, bagaimana dengan seseorang yang meninggalkan zuriyahnya, yang tidak taat, yang tidak soleh, yang tidak mengerjakan daripada ibadah salat 5 waktunya? Apa yang dapat diharapkan saat itu? Yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah kalau syaratnya tidak dilaksanakan, yaitu salat 5 waktu. Maka orang yang salat 5 waktu, seluruh daripada doanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masalah muslimin rahimakumullah. Dalam suatu hadits qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah." Yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti bukan usia yang sudah Allah berikan begitu banyaknya selama hidup di dunia. Bukan Allah berikan daripada
kesempatan dari usia yang sudah Allah berikan saat ini, bukan juga harta yang kita melimpahnya di dalam kehidupan di dunia ini, atau jabatan yang begitu tingginya yang sudah diraih dalam kehidupan ini. Yang pertama ditanyakan adalah sholatnya. Fa'in sholahat fasairu amal, fa'in fasadat fasairu amal. Siapa yang sholatnya baik sesuai dengan syarat dan rukunnya yang terpenuhi, syarat dan rukunnya terpenuhi, dia laksanakan daripada ibadah sholat tersebut, maka insya Allah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh aktivitas kita yang tidak kita laksanakan, barangkali infak sedekah karena kita enggak memiliki daripada uang, kita kurang dari baca Qur'annya karena tajwidnya kita tidak paham, tapi sholat kita laksanakan dengan penuh keyakinan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang akan Allah terima seluruh amal ibadah yang lainnya. Bahkan belum kita kerjakan, Allah sudah akan menerima daripada amal ibadah kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan sebaliknya, fa'in fasadat fasairu amal. Siapa yang sholatnya sudah buruk, terkadang dikerjakan, terkadang tidak, maka seluruh amalan yang dia laksanakan, baik daripada amal ibadah sedekahnya, ibadah daripada puasanya, tapi sholat tidak dilaksanakan, maka seluruh aktivitas itu tidak akan bermanfaat buat dirinya. Kenapa? Karena sholat yang menjadi barometer diterima amal ibadah kita, kita tidak laksanakan, bahkan kita tinggalkan. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah, gunakan waktu yang sebaik-baiknya dalam kehidupan kita ini. Kita tidak lama untuk melaksanakan sholat 5 waktu kita, yang hanya beberapa menit yang menjadi kewajiban, sehingga kita laksanakan menjadi suatu hal yang sudah gugur kita laksanakan. Sehingga orang yang melaksanakan daripada sholat 5 waktu itulah tanda ciri daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap mudah-mudahan sholat 5 waktu yang kita lakukan, sholat sunnah juga yang kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai investasi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur